asyrafil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat segala nikmat, rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul di Zoom ini untuk mendengarkan kajian Rabuan kita pada Rabu malam pada hari ini. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau sudah berjuang sehingga kita dapat merasakan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Kemudian selanjutnya adalah rangkaian materi utama dari kajian kita. Jadi untuk sekarang pertama nanti ada kata sambutan terlebih dahulu dari Dokter pada Basuki. Waktu dan silakan. 386. Ustadz Itang udah join ya? Sudah, Dok. Monggo, Dok. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Afan, warahmatullahi ini wabarakatuh. posisi di Surabaya Ustadz. Oh, monggo lanjut. Jadi baru Masya Allah. pemakaman ibu ya. Ibunya Dr. Prita. Nanti mohon tausiahnya Ustadz supaya kita mendapatkan pencerahannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmat Allah Ibunda dari Dr. Prita Kusumaningsih, Direktur Rumah Sakit Al Fauzan, tadi pagi pukul 2:20. Dalam kondisi yang baik, dan menurut saya itu suatu kematian yang indah ya, karena dalam posisi tidur pukul 2 dan insya Allah ditalkinkan dan masih bisa mengucapkan la ilaha illallah. Setelah itu beliau wafat. Semoga kita putra-putranya juga bisa mendapatkan, insya Allah kalau kita meninggal juga husnul khotimah dan dimudahkan Allah ketika dicabut ruh kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Beliau adalah seorang dosen di Fakultas Kedokteran Airlangga, guru kami juga, dosen farmakologi klinik. Beliau wafat di usia 91 tahun. Mempunyai putri, 3 orang putri bersaudara. Yang pertama Dr. Prita Kusumaningsih, istri saya. Yang kedua Dr. Gigi Retno Wulandari, posisi di Surabaya, bersuamikan Pak Ramli dengan 2 orang putra-putri. Kami sendiri 5 orang putra-putri. Dan yang 3 putrinya adalah Insinyur Nino, posisi di Bogor. Dan sebagai putra dan putri kami menyaksikan kesabaran beliau yang sampai usia 90 tahun masih tetap istiqomah, ya, rajin baca Al-Quran, rajin sholat, dan selalu membaca surat Tabarok sebelum tidur. Semoga beliau mendapatkan husnul khotimah. Pada Ustadz Tang Usmana, tentu kami harapkan tausiahnya. Ya, kami juga ada perasaan kehilangan, tapi juga kami merasa ikhlas karena beliau mengakhiri kehidupannya yang cukup indah ya. Terima kasih. Kata dari saya mohonkan ampunan. Semoga Allah berikan ampunan kepada beliau dan mohon doa dari semua jamaah pengajian. Dan apabila ada sangkut piutang, mohon disampaikan kepada kami. Kalau memang mau diikhlaskan, ya kami lebih suka diikhlaskan, bukan faktor jarak atau waktu dan sebagainya.
Demikian dari kami Ustadz, mohon dari Ustadz tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selanjutnya kita langsung masuk ke tentang kematian satu kepastian yang akan disampaikan oleh Ustaz mana kepada Ustaz tentang waktu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin nabiyyina wa qudwatina wa uswatina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil baydha'il gharra lailuha kanahariha wa la yazigu anha illa halik wa sallillahumma wa sallim wa barik wa an'im ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi wa man ahya sunnatahu wa nahaja nahjahu ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'idha. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Kita kembali lagi pada acara pengajian rutin setiap malam Kamis ya, Rabu malam. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada Zoom meeting kali ini diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Yang sakit semoga diberikan kesembuhan, yang bermasalah atau ada kesulitan Allah mudahkan, yang punya utang Allah lunaskan, dan segala problematika dunia bisa dilalui dengan sebaik mungkin insyaallah ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sunnah-sunnah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kajian kita spesial ya, karena kita turut mendoakan kepada almarhumah Ibu Dr. Sudarmina SPFK. Beliau adalah mertua dari Dr. Basuki, pembina BSMI Bulan Sabit Merah Indonesia, yang wafat
kemarin ya tadi disampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah almarhumah. Allah ampuni segala dosa-dosanya. Allah limpahkan rahmat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tumbuh kembangkan kebaikan-kebaikan yang pernah ditorehkannya menjadi amal jariah, menjadi sedekah jariah, menjadi kebaikan yang senantiasa mengalir kepada almarhumah di alam kuburnya insyaallah taala, dan ilmu yang diajarkan, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang terkonversi menjadi pahala, ya, menjadi kebaikan-kebaikan di sisi almarhumah insyaallah taala. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassi madkhalaha. Allahumma naqqiha minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilha bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma abdil laha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa baitan khairan min baitiha wa sadiqan khairan min sadiqiha ya arhamar rahimin. Allahumma man tawaffaitahu minna fatawaffihi alal iman wa man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam. Allahumma la taftinna ajr, Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'daha. Amin ya rabbal alamin. Amin. Turut berduka cita ya kita sampaikan kepada keluarga besar Dr. Basuki atas wafatnya almarhumah, dan kepada keluarga besar BSMI, dan juga kepada Ibu Dr. Prita Kusumaningsih SPOK atas kepergian ibunda tercinta almarhumah. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang terbaik insyaallah taala, dan doa-doa yang dimunajatkan oleh sahabat-sahabat kita yang hadir pada malam ini mudah-mudahan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkorelasi dengan itu maka tema kita pada malam ini saya ambil tema kematian satu kepastian, ya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Bahwasanya setiap jiwa za'iqatul maut akan merasakan kematian. Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan kalimat kullu nafsin, ya. Kul lil istighraqil jinsi, yang mencakup seluruh yang namanya jiwa yang bernyawa, ya, seluruh jiwa, tidak ada tanpa kecuali semuanya akan mengalami peristiwa itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala pakai kullu nafsin, dan nafsinnya di sini nakiroh, yufidul umum, menunjukkan kepada umum, kepada siapapun. Sawaun kana minal ins, ya, apakah dari manusia, kemudian dari hewan, ya, tetumbuhan, kemudian juga yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Kullu nafsin za'iqatu al-mauti, akan merasakan kematian, al-maut. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan juga pada ujungnya nanti kullu man 'alaiha fan, setiap yang ada di muka bumi ini, di alam jagat raya ini, fan, ya,
fana, akan binasa, akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang akan menjadi tetap, yang akan kekal itu adalah hanya zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan nanti pada hari kiamat ya, dalam satu riwayat Allah Subhanahu wa taala akan menyembelih ya yang namanya kematian itu. Allah akan menyembelih yang namanya kematian itu. Dan pada saat itu tidak ada lagi kematian. Maka ahli surga akan merasa bahagia karena sudah tidak ada lagi kematian. Dan mereka akan kekal di dalamnya dengan segala kenikmatan. Sementara ahli neraka akan sangat bersedih hati karena mereka akan tetap abadi dalam siksaan yang penuh dengan kepedihan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Pada waktu itu ya, lewat di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam jenazah lewat di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, fa usniya 'alaiha bi khairin. Ya. Maka mohon maaf kita ke sini dulu ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bukan itu ya. Ketika seseorang wafat, Anas bin Malik menukil perkataan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita salasatun. Ada 3 hal yang menyertai si mayit. Fayarji usnani, 2 akan kembali, wa yabqa wahidun, dan 1 menetap bersama si mayit tersebut. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ketika seseorang meninggal, maka dia menjadi mayit. Maka yang akan mengikutinya, yang akan mengantarkannya ke kuburan itu 3. Ahluhu, keluarga, wa maluhu, harta, wa amaluhu, amal. Keluarga, harta, dan juga karya. Keluarganya, kemudian hartanya, dan juga karyanya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, fayarji'u ahluhu wa maluhu. Maka akan kembali siapa? Ahluhu, keluarga, wa maluhu, dan harta. Keluarga yang mencintainya itu akan kembali lagi ke rumah. Meskipun cinta kepada almarhum, almarhumah begitu besar. Tapi seperti itulah hakikat kehidupan. Ya, kemudian juga harta, mungkin ini tidak bicara almarhumah yang malam ini kita doakan ya, tapi secara umum jamaah sekalian dirahmati Allah, dia punya mobil, mobilnya dibawa untuk mengantar jenazahnya, punya kendaraan dan lain sebagainya, itu mengantarkan dia ke alam kuburnya. Keluarga, harta ikut mengantar, tapi dia nanti akan kembali. Mobilnya pulang lagi. Kemudian juga bahkan payung yang dipakai kalau kehujanan, kepanasan, itu juga dibawa pulang kembali. Nah, harta yang dibawa itu cuman beberapa lembar kain kafan saja. Laki-laki 3 lembar, perempuan 5 lembar ya. Itu saja.
kemudian hartanya yang dipakai untuk bikin kuburan, kemudian papan-papan yang mengganjal, disertai juga dengan kapur barus ketika dia dimandikan, dan lain sebagainya. Kalau di masyarakat kita juga tikar yang dipakai untuk membungkus jenazah juga disertakan ke liang lahat. Nah, tetapi harta yang dicintai, keluarga yang dicintai, mereka kembali lagi pulang. Ya, meskipun ada dulu bahasa sehidup semati, itu tidak berlaku. Nah, karena manusia lebih cinta kepada kehidupan. Tetapi ada satu yang setia, wa yabqa ma'ahu amaluhu. Ya, yang setia menemani itu adalah amalnya. Amaluhu, amalnya. Baik amal yang baik ataupun amal keburukan. Itu yang setia menemaninya di alam kubur, di kuburan. Nah, bahkan mungkin ketika di dunia terlalaikan dari ibadah, ya, kebaikan-kebaikan, nanti yang akan menjadi teman setia justru hal-hal yang dilalaikan tersebut. Bahkan hal yang paling dicintai itu tidak menemaninya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian kita doakan ya almarhumah, mohon maaf ya, almarhumah Ibu dokter yang wafat itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mendoakan kepada para almarhum, almarhumah, para orang tua kita yang sudah tiada, yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita, paman kita, ya, siapapun mereka, mudah-mudahan Allah berikan nikmat kubur. Bil khusus juga kepada para korban bencana, ya, yang terbakar di Pelumpang, kemudian yang tertimbun longsor di Kepulauan Riau, saudara-saudara kita yang di Turki, yang di Suriah, para saudara kita yang ada di Palestina. Kalau kita di sini hujannya hujan air, ya, hujan air, tetapi mereka yang ada di Palestina hujannya hujan peluru, hujan roket, hujan martir, hujan bom, tentunya itu lebih luar biasa, lebih berat lagi ujian yang mereka hadapi. Sehingga banyak para syuhada. Maka almarhumah khususnya, mudah-mudahan Allah berikan nikmat kubur. Ya, karena Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ketika 7 langkah kita meninggalkan kuburan, maka ja'ahu malakan, datanglah 2 orang malaikat. Ya, ja'ahu malakan, 2 malaikat datang. Kemudian fayuq idanihi, sebelumnya ruh si mayit itu dikembalikan kepada jasadnya. Kemudian ja'ahu malakan, 2 malaikat datang, Mungkar dan Nakir. Fayuq idanihi, kemudian 2 malaikat ini mendudukan si mayit tersebut. Fayas alanihi, kemudian mereka bertanya kepada mayit tersebut. Madza taqulu li hadzal rajul? Apa yang engkau katakan kepada orang ini? Menurut kamu ini siapa? Ya, diperlihatkan foto Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Fa ammal mu'minu, ya, adapun orang-orang yang beriman, dia menjawab, hadza Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ya, ittaba'tuhu wa ahyaitu sunnatahu wa syari'atahu. Itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ikuti ajarannya, aku hidupkan syariatnya. Kemudian kata malaikat itu, nam naumatan salihatan, tidurlah
kamu ya tidur yang nyenyak. Adapun fa'ammal fajiru, adapun orang yang fajir, orang yang durhaka, orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dibilang siapa ini? Mereka mengatakan la adri, aku tidak tahu. Aku luma yaquluhun nas. Ya, aku mengomentari komentarku seperti yang aku dulu pernah dengar dari manusia. Nah, kepada orang ini, jamaah sekalian dirahmati Allah, maka kedua malaikat itu fayadribanihi, mereka memukul orang ini. Ya, dorbatan syadidatan, dengan pukulan yang sangat keras. Wa yasihu sayhatan yusmi'u man fil ardi, dan si mayit ini berteriak sekencang-kencangnya, sekeras-kerasnya, dan dia ya suaranya bisa didengar oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi, illa saqalan, ini kecuali dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Mereka tidak mendengar apa yang dialami oleh orang-orang yang sedang mengalami azab kubur. Mudah-mudahan almarhumah dan juga orang tua kita yang sudah tiada, saudara-saudara kita yang sudah tiada, kaum muslimin wal muslimat, ya, mendapatkan nikmat kubur. Kalau orang mendapatkan nikmat kubur, dalam hadis yang lain, di samping dia tidur dengan nyenyak, maka kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang. Kemudian sholat datang dari arah kepala, kemudian puasa dari kanan, zakat dari kiri, amal-amal kebaikan yang lain dari arah kaki, dan mereka dirubah menjadi makhluk yang indah, makhluk yang ganteng, makhluk yang wangi. Tetapi orang-orang fajir, orang-orang durhaka, maka amal-amal keburukannya dirubah menjadi makhluk-makhluk yang menakutkan, ya, sehingga dengan hadirnya makhluk tersebut dia sudah pasti merasa tersiksa, apalagi dengan siksaan. Di sore hari ahli surga itu diperlihatkan tempat nanti kembalinya kalau sudah kiamat terjadi. Sebagaimana ahli neraka itu diperlihatkan di sore hari, ya, tempat kembalinya mereka. Pazada azabun, ya, ala azabin, maka sebelum siksaan itu datang, dia sudah merasa berat, sudah merasa tersiksa dengan pemandangan-pemandangan yang diperlihatkan seperti itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi siapapun yang sudah tiada, catatan-catatan kehidupan di dunianya itu akan senantiasa abadi. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya, inna nahnu nuhyil mauta. Kata Allah, kami yang akan menghidupkan kembali yang mati. Ya. Ada dua pengertian kata Ibnu Katsir dari penggalan ayat ini. Yang pertama, menghidupkan orang yang sudah mati nanti pada hari kiamat. Ya. Fasaiqa man fis sama, maka sangkakala ditiup, ya, sangkakala ditiup oleh makhluk yang ada di langit, maka manusia itu nanti akan keluar dari kuburan mereka kal jaradil muntashir, ya, laksana belalang-belalang yang bertebaran, gitu, dibangkitkan kembali. Itu pengertian pertama, inna nahnu nuhyil mauta. Pengertian yang kedua, kata Imam Ibnu Katsir, inna nahnu nuhyil mauta itu diartikan sebagai ihya'ul qulub ba'da al-mayyit atau ba'dal maut.
Ya, ihya'ul qulub ba'da mautihi. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati-hati yang sebelumnya mati. Hati yang mati seperti apa? Hati yang sebelumnya meyakini kekafiran, ya, iman kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Ada orang-orang jamaah sekalian dirahmati Allah, awalnya dia benci sekali Islam, politisi di Belanda. Bahkan dia menulis buku berdasar kepada Al-Quran, dia meneliti mana ayat-ayat yang bertentangan dengan logika atau mana kelemahan Al-Quran. Tapi justru dengan seperti itu dia malah menemukan hidayah. Dia menjadi seorang muslim, ya. Dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang akan dia cari kelemahan Islam, yang dia temukan adalah kebenaran Islam. Itu artinya nuhyil mauta. Awalnya hatinya mati, kemudian menjadi hidup. Hidup dengan apa? Dengan iman, dengan Islam. Itu pengertian. Kemudian Allah lanjutkan, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami juga mencatat ma qaddamu, apa yang telah dilakukan. Wa asarahum, dan jejak yang sudah dilakukan. Bekas amal-amal yang pernah dilakukan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak akan hilang jejak itu. Bukan hanya, jadi Allah menulis dua. Pertama, apa yang sudah dilakukan, amal apa begitu, baik amal baik ataupun amal buruk. Yang kedua, bekas jejak dari kebaikan atau keburukan yang dilakukan. Ada followernya enggak? Ya. Ada pengikutnya enggak? Nah, ketika ada satu kebaikan, kemudian ternyata berefek positif, diikuti oleh yang lain, maka kebaikan orang yang mengikuti kebaikan almarhum, almarhumah, itu akan di-share secara automatically kepada almarhum, almarhumah yang dulu pernah melakukan kebaikan itu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, ada satu hadis yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, yaitu tentang Bani Salimah atau Bani Salamah yang hidup pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada info yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau Bani Salamah ini mau pindah domisili, ya, mau pindah tinggal, tempat tinggal ke dekat Masjid Nabawi. Kemudian sampai berita itu kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW menyampaikan kepada mereka, ya, kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam, wasalanil khabar bi annakum satantaqiluna qurbal masjid. Wahai Bani Salimah, ada info yang sampai kalian akan pindah ke dekat Masjid Nabawi. Kata mereka, betul ya Rasulullah. Tapi apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Diyarokum tuktab asarukum. Kata Nabi, tetaplah kalian tinggal di kampung halaman kalian sekarang. Diulang oleh Nabi beberapa kali, tuktab asarukum. Ya, karena kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan, jejak-jejak langkah kaki kalian dari kabilah Bani Salimah menuju Masjid Nabawi jauh memang, tetapi jejak kaki kalian itu akan terus dicatat sampai hari kiamat. Boleh saja jejaknya kalau hujan turun jadi hilang, dihembus dengan angin juga hilang, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala jejak itu akan terus abadi, ya, akan jadi kekal. Nah, inilah pengertian ayat wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Karena itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, bil khusus almarhumah, ya, Ibu dokter yang wafat, semoga jejak-jejak kebaikannya senantiasa
catat, pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga insya Allah mudah-mudahan itu menjadi pundi-pundi kebaikan bagi almarhumah dan bagi seluruh ya almarhum almarhumah, orang-orang tua kita, saudara kita. Alhamdulillah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jejak itu sekali lagi ada yang baik, ada yang buruk. Maka kita juga sebagai bangsa Indonesia itu juga perlu melestarikan dan menjaga jejak-jejak kebaikan para pahlawan, para founding fathers kita, ya, pendiri bangsa ini, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Mas Mansur, Muhammad Nasir, kemudian bapak-bapak bangsa yang lain. Karena kebaikan-kebaikan mereka lebih jauh lagi di Penogoro, kemudian Tuanku Imam Bonjol, Teku Umar, Cut Nyadin, ya, Kiai Haji Zainal Mustafa, dan berbagai macam pahlawan. Karena ada juga upaya agar mereka tidak menjadi rujukan sejarah berdirinya bangsa, ya, sebagaimana tempo hari yang kita dengarkan ada rancangan kamus sejarah, tetapi nama-nama besar yang tadi disebutkan itu malah hilang. Justru muncul tokoh-tokoh yang notabene-nya tokoh-tokoh keburukan, tokoh PKI dan lain sebagainya. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dalam sebuah hadis, ya, jejak-jejak kebaikan apa yang akan menjadi abadi, ya, akan menjadi untaian pahala kepada ahli kubur, jamaah azalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ada 7, ya, ada 7 jamaah sekalian dirahmati Allah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akan menjadi abadi di antaranya, ya. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Inna mimma yulhaqu al-mu'mina yulhiqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Amal-amal yang akan sampai kepada seorang mukmin, amal dan kebaikan yang akan sampai kepada seorang mukmin setelah dia meninggal, itu apa? Ilman allamahu. Pertama, ilmu yang dia ajarkan, wa nasyarahu, dan dia sebarluaskan. Ya. Kita pernah ngajarin apa begitu? Ngajarin Quran, pernah mengajarkan berbagai macam ilmu, disiplin ilmu, khusus ilmu-ilmu agama, jamaah sekalian. Sehingga jadi bisa baca Quran, jadi paham sholat, paham puasa, maka dia akan ngalir pahalanya. Yang kedua, wa waladan salihan tarokahu. Anak soleh yang ditinggalkan. Dalam riwayat yang lain, wa waladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Yang ketiga, wa mushafan warasahu, mushaf yang dia wariskan. Wakaf mushaf, taruh di masjid, dibaca oleh orang lain, maka bacaan dia juga akan ditransfer kepada si pewakaf mushaf itu. Maka biasanya kalau umroh, haji, ya, suka jamaah itu suka minta dibeliin mushaf, kemudian distempel waqfun lillah, kemudian disimpan di Masjid Nabawi, disimpan di Masjidil Haram, dibaca oleh jamaah dari seluruh dunia, maka untaian pahala huruf-huruf yang dibaca juga sampai kepada pewakafnya. Kemudian yang ketiga, au masjidan banahu, bangun masjid. Ya, bangun masjid, Masya Allah. Selama masjid itu dipakai, berdiri orang sholat, orang pengajian, orang iktikaf, orang tadarus, orang terawih, orang cari ilmu di masjid, maka limpahan pahalanya itu akan mengalir kepada yang membangun masjid tersebut.
Kemudian au baitan libnis sabili banahu, rumah singgah, ya. Kalau ada jalan ini jalanan jauh kemana-mana, mungkin saja kalau hujan kehujanan, kalau orang panas kepanasan, kita bikin rumah di situ, rumah singgah, Bapak Ibu sekalian. Au masjidan banahu, rumah singgah, au baitan libnis sabili banahu. Itu sangat luar biasa sekali. Au nahron ajrahu, atau mengalirkan sungai, air, ya, pipanisasi, wakaf air, mengairi kampung, mengairi pesantren, mengairi masjid. Ini jadi sedekah jariyah selama air itu terus mengalir, kebaikan-kebaikan pahalanya akan mengalir. Dan yang terakhir, au shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi. Atau sedekah yang dikeluarkan, ya, harta dia fi sihhatihi, ketika dia sedang sehat, wa hayatihi, dan dia masih hidup, yalhaquhu min ba'di mautihi, kelak nanti pahala-pahalanya akan sampai kepada dia setelah dia tiada. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ini yang akan mengabadikan almarhumah yang wafat, yang kita doakan sekali lagi semoga tergolong orang-orang yang banyak pundi-pundi kebaikannya insyaallah taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya, ketika ada satu jenazah lewat di hadapan Nabi, marru ala Nabi Shallallahu alaihi wasallam bi janazatin. Ya, ada jenazah yang lewat di hadapan Nabi. Kemudian fa'asnau 'alaiha khairan. Mereka memuji jenazah ini, ya, dia kebaikannya banyak, ahli salat, tukang nolong orang, ibadahnya rajin. Maka Nabi bilang, wajabat, wajib bagi dia, kata Rasul. Summa marru 'alaihi bi janazatin fa asnau 'alaiha syarran. Lantas ada jenazah yang lain lewat di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi jenazah ini, ya, dicaci maki, maksudnya dikomentari dengan komentar yang buruk gitu. Faqala, kata Nabi apa? Wajabat. Wajib juga, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi dia. Kemudian faqalu ya Rasulullah ma wajabat. Wahai Rasulullah, dalam riwayat yang lain Umar yang bertanya kepada Nabi. Ya. Wahai Rasulullah, fidaka abi wa ummi murra bi janazatin fa usniya 'alaiha khairun fa qulta wajabat. Wa murra bi janazatin fa usniya 'alaiha syarrun fa qulta wajabat. Wahai Rasulullah, ketika jenazah lewat dan orang-orang memberikan komentar yang positif dan engkau katakan wajib sampai 3 kali. Dan ketika ada jenazah yang lain lewat dikomentari negatif, engkau pun mengatakan wajib. Apa maksudnya? Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Yang kalian komentari dengan kebaikan, wajib dia mendapatkan surga. Waman asnaitum alaihi syarran wajabat alaihi nar. Dan jenazah yang kalian komentari dengan keburukan, maka juga dia wajib mendapatkan neraka. Kenapa demikian wahai Nabi? Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, antum syuhadaullahi fil ardi. Ya, antum syuhadaullahi fil ardi. Antum syuhadaullahi fil ardi. Kalian adalah saksi hidup di dunia. Kalian adalah saksi Allah. Maksudnya Allah itu akan mengambil satu tanda petik jamaah sekalian. Allah tentu maha tahu, ya, kepada segala sesuatu, tetapi manusia ini punya peran. Manusia punya peran. Ya, ketika orang memberikan kesaksian kebaikan,
maka dia wajib mendapatkan surga. Ketika orang memberikan kesaksian keburukan, maka dia pun akan mendapatkan neraka. Mudah-mudahan ya almarhumah yang wafat pada atau yang kita doakan malam ini termasuk man asnaitum alaiha khairan, yang mendapatkan komentar-komentar positif, ya. Komentar positif ya artinya kebaikan beliau sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan Allah dengan itu wajib bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Dan kita juga berharap nanti demikian Bapak Ibu sekalian. Bagi keluarga mayit, apa kewajiban yang mesti ditunaikan? Tentu mendoakan. Karena pada hari ini ya implementasi cinta kepada almarhumah itu ya itu dengan mendoakan mereka. Ya. Karena Rasulullah SAW menyampaikan wa waladin salihin yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan. Ada satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya ada seseorang masuk surga. Kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala surganya itu di-upgrade gitu. Misalkan dia dapatnya bintang 3, tetapi tahu-tahu di-upgrade jadi bintang 5. Maka ahli surga ini bertanya ya Rabbi min aina hadza? Ya Allah ini dari mana? Rasa-rasanya dulu ketika di dunia tidak punya amalan yang spesial gitu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hadza bistighfari waladika. Laka, ini adalah efek dari istighfarnya anak-anakmu untukmu. Jadi doa dari anak-anak, dari keluarga ini sangat berpengaruh sekali kepada kebaikan dan kebahagiaan orang tua di alam sana. Kita doakan ya keluarganya, doakan semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita juga turut mendoakan, dan kita doakan keluarga kita, orang tua kita yang sudah tiada, semoga istighfar kita mengupgrade ya posisi surganya, mengurangi keburukan-keburukannya sehingga dapat ampunan dari Allah. Yang kedua, keluarga wajib melanjutkan kebaikan almarhumah atau almarhum yang sudah wafat. Dia biasa apa? Misalkan ada kebaikan yang dijaga. Kalau Ramadan senantiasa memberikan buka puasa, dititip ke masjid, maka kebaikan itu harus dijaga. Ya, tidak boleh ditinggalkan kebaikan tersebut agar pahalanya terus mengalir kepada almarhum. Atau biasa bayar zakat, nitip zakat atau sedekah misalkan kepada yatim, atau sedekah kepada fakir miskin setiap bulan menyisihkan gajinya. Nah, ini kita keluarga harus melestarikan kebiasaan baik itu supaya yang sudah kembali kepada Allah mendapatkan kebaikan tersebut. Lanjutkan kebaikannya. Atau kebaikan-kebaikan yang lain. Oleh karena itu, kebaikan ini harus diwariskan. Jangan sampai berhenti di kita, karena kebaikan yang terwariskan, yang dapat pahala bukan hanya yang melakukan kebaikan, tapi yang dapat pahala juga kita yang memberikan warisan kebaikan, mencontohkan kebaikan. 3, sambung silaturahim. Apa maksudnya? Siapa teman-teman almarhum almarhumah? Di mana tinggalnya? Ya, ada fulan fulana biasa dia komunikasi ya, biasa dikunjungi, biasa silaturahim, maka ahli waris itu harus ikut menyambung silaturahim dengan sahabat-sahabat almarhum almarhumah. Oh, beliau dekat dengan si fulan, dekat dengan fulana. Nah, itu disambung silaturahimnya. Ya.
disambung silaturahimnya. Ini tanda cintanya keluarga kepada almarhum atau almarhum. Kemudian tentu membayarkan hutangnya dan juga mengurus jenazahnya. Ini bukan hanya kewajiban keluarga, tapi juga kewajiban kaum muslimin, ya, karena termasuk fardu kifayah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi keluarga sikap terbaik ketika mendapatkan musibah itu apa? Sabar dan ridho. Ya, sabar karena memang ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf. Kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, walju, lapar, wa naqsim minal amwal, harta kurang, wal anfus, keluarga wafat, wassamarat, buah-buahan gagal panen. Tapi kata Allah, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang sabar. Siapa mereka? Allazina idza asabathum musibah, apabila musibah menimpa, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Apabila sabar, maka Allah bilang ulaika alaihim salawatun mir rabbihim. Mereka akan mendapat curahan ampunan dari Allah, wa rahmatun dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila menyikapi musibah, menyikapi ujian dengan kesabaran. Betul kita cinta kepada almarhumah, kita cinta sayang kepada almarhum, tapi Allah lebih cinta kepada mereka. Allah lebih cinta kepada yang wafat, ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, sikap sabar dan ridha ini akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Lantas bagi kita yang hadir pada Zoom meeting hari ini, ya, dengan melihat mendengar info dan kita tahu ada yang wafat sehingga kita mendoakan, maka kita 3 hal yang kita lakukan. Pertama, menjadi ibroh, menjadi pelajaran. Pelajaran apa? Ya, pelajaran bahwasanya tidak ada manusia abadi di muka bumi ini. Nggak ada keabadian. Cepat atau lambat kita akan kembali kepada Allah. Dan kematian itu sudah ada ketentuannya dan juga udah ada jadwalnya masing-masing. Jadi semakin ke sini bukan berarti umur kita tambah panjang dalam artian hidup kita akan tambah panjang. Justru hidup kita akan semakin pendek. Karena kita setiap kali tambah umur, maka setiap kali itu pula garis finish itu sudah ada di hadapan kita. Ibroh. Jadikan pelajaran, ya, kafa bil mauti wa idhan. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat terbaik bagi kita. Agar ada rem supaya di dunia ini mau ngapain gitu ya. Tadi kira-kira tanaman-tanaman kebaikan apa yang sudah kita punya. Kebaikan-kebaikan apa yang sudah kita torehkan. Maka untuk meninggal itu kan tidak mesti ada syarat harus sakit. Tidak ada syarat juga harus tua. Tidak ada juga syarat harus susah payah begitu ya. Karena ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamu. Di mana dia akan meninggal, dia tidak akan pernah tahu. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang ibrohnya itu apa? Ini almarhumah ibu dokter, ya, tadi disampaikan oleh Dokter Basuki, kebaikannya banyak, ibadahnya luar biasa. Jadikan oleh kita ibroh. Kalau orang soleh wafat mah diperingati, didoakan, ya. Banyak orang yang berderai air mata. Tapi kalau orang yang durhaka meninggal, itu kadang orang sudah senang bahagia. Bahkan lebih parahnya ada orang yang masih hidup tapi sudah didoakan meninggal, sudah didoakan mati. Nauzubillah. Jangan sampai diri kita seperti itu. Kemudian yang kedua, zikrul maut, ya. Dengan kita melihat kejadian seperti itu,
ya kita mengingat kematian supaya kita punya persiapan maksimal. Aksiru zikra hadimil ladzat. Perbanyak mengingat sesuatu yang menghancurkan kenikmatan, kesenangan, yaitu apa? Al-maut. Kemudian yang ketiga terakhir itu mendoakan, ya. Doakan diri sendiri, ya. Allahumma rzuqna husnal khatimah, ya Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Doakan keluarga supaya kehidupannya ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tentu juga kita mendoakan kepada ahli mayit, ya, yang sudah wafat, Ibu Dokter tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi lapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya, dan diberikan tempat yang terbaik, raudhatan min riyadil jannah. Alam kuburnya menjadi taman-taman surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu barangkali ya sedikit tazkirah, ikut menyertai takziah ya bagi almarhumah yang wafat, Ibu Dokter. Mudah-mudahan Allah sekali lagi mengampuni segala dosa-dosa almarhumah, dan keluarga kita yang sudah tiada juga diampuni dosanya oleh Allah, dicurahkan rahmat kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita keistiqomahan dalam keimanan, dalam keislaman, menjalankan syariat, ya, sampai kita kembali kepada Allah. Wala tamutunna wa illa wa antum muslimun. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz materinya yang sangat-sangat menyentuh dan juga mengingatkan kita kembali akan kematian yang pasti akan datang. Terus selanjutnya adalah doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz kepada Ustadz dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li mayyitina khususan Ibu almarhumah Dr. Sudarmina SPFK. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkhalaha waghfir li jami'i amwatil muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat fi anha'il alam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma abdil lahum daran khairan min darihim wa akhlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim min azwajihim. Allahumma man tawaffaitahu minna fatawaffihi 'alal iman wa man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahum. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al qubural muslimin rawdatan min riyadil jinan wa la taj'alha hufratan min hufari niran. Allahumma wasi' qabrahum, Allahumma wasi' qabrahum waghfir dunubahum wa tajawaz an sayyi'atihim. Allahumma ij'alhum min ahlil jannah ولا تجعله من أهل النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.
Baik, terima kasih Ustaz atas doa bersamanya. Semoga dengan doa yang kita panjatkan terkabullah semua yang kita harapkan, dan semoga kesalahan dan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh almarhumah dan juga diterima di jannahnya. Amin, amin. Amin ya Rabb. Untuk selanjutnya yaitu dipersilahkan kepada keluarga dan juga kerabat untuk mengucapkan bela sungkawa yang akan dipimpin langsung oleh Dr. Basuki. Pada Basuki disilakan. Jazakumullah khair, Ustaz. Ini kayaknya penting sih ini Pak Ade, misalnya ini masih jalan. Cancel aja. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khair. Terima kasih Pak Iksan. Sama-sama dong. Sama-sama. Masya Allah. Mungkin baik, kalau itu mungkin bisa ditutup Pak Moderator. Terima kasih Pak Iksan ya. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair, Ustaz ya. Ya, sama-sama.